Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan, khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Pendengar sekalian, kalau kita bicara mengenai aktivitas bisnis perusahaan, pasti akan membawa dampak kepada lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun juga lingkungan sosial. Oleh karena itu, wawasan keberlanjutan, wawasan literasi keberlanjutan harus diadaptasi oleh semua wirausaha. Nah, bersama kita hari ini sudah hadir tamu spesial kita. Akan kita bahas bersama mengenai keberlanjutan ini bersama Dean dari BINUS Business School Undergraduate Program. Kita akan sambut dengan meriah Bapak Dr. Hardianto Saroso. Selamat datang, Pak Hardi. Selamat pagi Pak Wahyu, selamat pagi Bapak Ibu pendengar sekalian. Baik, terima kasih Pak Hardi sudah hadir di sini menyapa para pendengar. Ya, Pak Hardi, tadi kita sudah membuka dengan mengatakan bahwa aktivitas bisnis itu pasti berdampak kepada lingkungan. Betul. Maka kita perlu sustainability. Nah, seringkali sustainability ini hanya dikatakan, penting Pak, bagi para korporasi yang besar, aktivitasnya besar, mengambilnya itu banyak. Nah, untuk UMKM seberapa signifikan sih Pak keberlanjutan ini Pak? Oke, ini justru keresahan saya ya, kalau ditinjau dari statement tadi, sebetulnya banyak hal yang orang keliru mempersepsikan bahwa keberlanjutan itu adalah environment atau lingkungan. Itu keliru. Sebetulnya apa yang kita lihat sampai hari ini gitu ya, bahwa yang keberlanjutan itu sebetulnya kitanya atau lingkungannya? Pertanyaannya sebetulnya kitanya. Sebetulnya keberlanjutannya adalah sistem ekosistem manusia, tapi manusia tidak akan lepas dari lingkungan. Nah, kita tahu bahwa kita sendiri sebagai manusia punya namanya value chain atau rantai nilai untuk pengembangan dari produk sampai ke konsumen. Tapi kita juga punya rantai kesejahteraan atau wealth chain ya, atau wealth development value, itu yang bagaimana kita bisa terus mengadaptasi kegiatan komersial sampai kita memiliki income. Nah, sebetulnya kalau income, misalnya Bapak nggak makan ayam karena udaranya terkena polusi, nggak bisa makan ikan karena airnya sudah keruh dan banyak ikan mati. Kemudian tanahnya juga ikut terpolusi karena banyak plastik yang ada di sana, sehingga rendemen dari padi kita rendah. Apa yang terjadi? Akhirnya food chain atau rantai pasok makanan itu juga kena ke kita. Jadi sebetulnya keberlanjutan itu harus dilihat secara holistik, bahwa tidak hanya fokus kepada korporasi karena isu lingkungan, tetapi isunya kepada kita. Kita tinggal di bumi ini untuk terus berkembang. Anak cucu kita juga harus ikut berkembang. Kita harus concern tidak hanya bisnis hari ini, tapi juga harus melihat bisnis ke depan. Tapi yang lebih penting, sisi kemanusiaan kita. Manusia kita akan tinggal di bumi ini, akan selamanya, akan lama lah ya. Kalau kita nggak cintai dengan bumi ini, apa yang terjadi dengan makanan kita, anak kita, masa depan kita, itu. Jadi keberlanjutan itu adalah dari holistik itu. Jadi kita mesti pandangannya luas ya Pak. Betul. Jadi bukan hanya pada yang pendek itu saya saja, tapi kita melihat secara keseluruhan. Pak Hardi, tapi kalau misalkan kita mengadopsi seperti itu ya, ini untuk UMKM cara berpikir ya Pak. Saya mencoba untuk melihat dari perspektif teman-teman ini ya. Nah, kalau saya kemudian mengadopsi keberlanjutan di dalam proses bisnis, pasti harganya harus dibayar Pak. Ada kelebihan harganya ya. Sementara kompetisi ini menuntut untuk kita itu lebih efisien, harganya lebih murah gitu. Jadi semacam game teori Pak. Kalau saya kemudian melakukan ini, terus kemudian yang lain nggak melakukan, hasilnya tetap sama, tapi saya kesulitan gitu. Nah, itu seperti apa Pak? Nah, kita tahu bahwa UMKM itu komponen kinerja ekonominya hampir 60% lebih dari GDP kita. Dan 99% dari seluruh ekosistem bisnis itu sebenarnya UMKM. Nah, bayangin kalau ini drop, atau ini tidak di-develop untuk mendukung keberlanjutan. Ekosistemnya juga rusak, bisnisnya juga rusak. Nah, kita kembali, tadi pertanyaannya, kalau misalnya kita harus jalanin ini, sebetulnya mahal nggak sih? Perlu biaya banyak apa nggak sih? Nah, kita ngelihat bahwa sistem pertama kali yang kita tahu, coba tinjau bagaimana kita bekerja menggunakan air. Bisa nggak kita hemat airnya? Yang kedua, bisakah kita menghemat listrik? Dapatkah kita gunakan listrik seperlunya saja? Sehingga akhirnya secara rantai nilai, listrik dan air itu dapat digunakan banyak pihak.
Makanan jangan sampai kita makan berlebihan akhirnya banyak yang terbuang. Itu bagaimana? Kemudian bagaimana kita membeli pakaian misalnya, bagaimana pakaian bikin seragam terlalu berlebihan dan sebagainya, itu juga nggak perlu. Jadi sebetulnya banyak aspek-aspek kegiatan di operasional, kalau kita mau teliti satu persatu, maka kita bisa kembangkan keberlanjutan. Oleh karenanya, dasar utama keberlanjutan itu adalah melihat sendiri lebih dulu proses mapping di dalam UMKM-nya dulu. Nah, di dalam proses mapping itu kita ngelihat proses satu persatu komponennya, mana bagian yang kita bisa lakukan pengembangan green activities. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita udah tahu green activities, sebetulnya yang lebih penting lagi bagaimana kita mendorong ini dengan proses penghematan biaya. Karena penghematan biaya kalau misalnya airnya tidak berlebihan, listriknya juga tidak berlebihan. Kita sekarang sudah mulai pindah ke sistem transportasi berbasis listrik. Banyak hal yang kita bisa saving sebetulnya. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, tentu UMKM-nya juga happy. Dan ini yang terpenting lagi, apabila UMKM-nya nanti secara operasional udah lihat efisien, tentu akan lebih seneng dong, marginnya lebih besar, dan tentu dengan bimbingan expert yang mungkin dari akademisi, dari konsultan, atau mungkin teman-teman yang expert bisa datang ke UMKM membantu mereka. Karena jumlahnya besar sekali, Pak. Dan nilainya itu kalau kita bisa bangun ini dengan lebih baik, tidak hanya membantu ekosistem ekonomi secara luas secara Indonesia, tetapi lebih jauh lagi kehidupan di kita akan lebih baik. Gitu. Jadi yang disarankan oleh Pak Hardy adalah yang pertama itu perlu mindset dulu, Pak ya, mengadaptasi paradigma keberlanjutan itu. Saya adalah orang yang sadar pada keberlanjutan. Nanti radar kita itu akan sensitif melihat tadi, Pak ya, proses bisnis yang masih kurang baik, masih mencemari gitu. Begitu kita punya mindset itu, maka itu jadi kelihatan gitu. Betul. Jadi betul, bisnis model konsep utama. Jadi bagaimana kita mengembangkan bisnis model. Nah, kita tahu sekarang anak-anak kita itu yang sekarang sedang kuliah, itu kepingin sekali mereka bikin startup, kepingin sekali bikin perusahaan-perusahaan baru ya. Dan kita tahu kalau startup dari awal kita sudah kasih muatan-muatan terkait dengan circular economy, bisnis model yang berbasis green, yang lebih savvy terhadap lingkungan, otomatis kedepannya mereka akan membuat sistem yang memang dari awal sudah benar gitu. Nah, apa yang terjadi di korporasi hari ini, dari awal mereka hanya memikirkan sisi human-nya aja. Mereka nggak berpikir yang sisi non-human. Padahal yang sisi non-human, yang istilahnya kalau saya bilang kalau di kelas itu fish, bird, and tree. Fish itu karena di air, karena itu isunya dengan polusi di air. Bird itu karena di soil. Kemudian dan udara, tree karena di soil. Nah, ini kita atau di tanah. Ini kita masih saving. Kalau mereka tidak care terhadap tiga yang ini, bagaimana mereka bisa mengembangkan food chain dari manusianya. Wah, luar biasa ya. Ini memang cara berpikirnya melampaui kondisi yang kita hadapi ya. Ini lebih kepada nanti mempersiapkan generasi masa datang, bumi yang lebih baik gitu ya. Apa namanya, Pak Hardy ya. Pak Hardy, kalau gitu tadi sudah sampaikan Pak Hardy melakukan pemetaan, Pak Hardy. Kita sering mendengar bahwa UMKM itu disarankan juga membuat sustainability report gitu, Pak. Nah, itu seperti apa, Pak, konsep SR itu, Pak? Nah, gini, jadi memang setiap small medium enterprise pasti akan cari untung. Karena tanpa ada keuntungan mereka akan sulit untuk berkembang, mengembangkan lebih lanjut bisnisnya. Tapi jangan lupa pada dua komponen yang lain, yaitu environmental and social. Tentu kalau environmental social ini pemandu tata kelolanya, di dalam operasional kita perlu juga tata kelola atau governance. Nah, kalau environmentalnya udah bagus, tentu kita harapkan governance di sisi sosialnya juga bagus ya, karena orang pasti care ya keduanya ini. Nah, untuk menciptakan sustainability report sebenarnya mudah sekali, karena kita punya panduan yang lebih mudah, yaitu ada dua ya sekarang. Pertama adalah SDG, Sustainable Development Goals. Nah, itu ada 17 aksi yang kita bisa pilih, dan di dalam kegiatan itu tentu perusahaan atau UMKM bisa memfokuskan bidang-bidang mana yang dia bisa laksanakan. Kemudian kita punya standar reporting yang memang sudah diakui seluruh dunia. Kenapa standar reporting ini menjadi penting? Karena hampir seluruh perusahaan di dunia merujuk pada ini. Apabila investor melihat UMKM ownernya sudah sangat care kepada lingkungan, kepada sosial, tata kelolanya pasti bagus, mereka nggak akan ragu-ragu kok taruh investasi ke perusahaan UMKM ini. Nah, kita tahu bahwa penanaman modal asing sangat menjadi hal yang sangat besar utama di Indonesia.
Karena dengan banyaknya investor asing masuk ke Indonesia, Indonesia akan makin maju karena tidak hanya modalnya masuk, transfer teknologinya juga masuk. Nah, ini menurut saya ke depan banyak hal yang kita mesti kerjakan di area ini, dan salah satu pilar utama ekonomi kita adalah UMKM. UMKM-nya bagus, otomatis PMA-nya juga bagus. Jadi penanam modal asingnya juga bagus. Dan mereka kalau melihat bagaimana owner-ownernya sangat appreciate terhadap environmental, social, and governance, wah mereka nggak akan ragu investasi, semua jadi unicorn lah, kira-kira gitu. Kalau begitu. Jadi SR itu bisa menjadi salah satu prasyarat untuk naik kelas itu dari situ. Betul. Ya Pak. Kalau misalkan kita masih biasa-biasa aja, mungkin bisnis-bisnis aja gitu. Betul. Tapi begitu ada SR, artinya kita bicara keberlanjutan, maka itu jadi mendongkrak gitu ya. Betul. Salah satu unicorn yang kebetulan dari alumni dari BINUS itu adalah Tokopedia. Waktu mereka sudah muncul, itu mereka menyiapkan informasi terkait dengan sustainability ini, sehingga kalau dilihat bahwa small medium, atau kan dulu semua startup juga pasti small medium enterprise begitu mereka melihat mereka care dengan bisnis isunya, artinya mereka mempunyai hati yang baik. Jadi sebetulnya keberlanjutan itu mengukur hati. Apakah Anda punya hati untuk membantu environment? Apakah Anda punya hati untuk membantu isu sosialnya? Dan itu artinya kalau sudah punya hati, pasti tata kelolanya juga pasti bagus. Jadi goes beyond profit ya, goes beyond business, goes beyond profit ya. Ya betul. Oke, menarik sekali Pak Hardianto. Ini pembahasan kita hari ini, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah kita. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi, kita masih berdiskusi bersama Bapak Dr. Hardianto Saroso tentang membangun literasi keberlanjutan dan wawasan keberlanjutan kepada para UMKM. Pak Hardi, tadi kita udah bahas banyak mengenai pentingnya wawasan keberlanjutan, bagaimana keberlanjutan ini juga bisa menjadi titik poin ya untuk mendongkrak kinerja UMKM itu. Bukan hanya untuk masa kini, tapi justru kepada masa depan yang kita harapkan gitu Pak Hardi. Nah, tadi sempat disinggung sedikit Pak. Kalau ini para pendengar ini sudah, wah kayaknya nih saya punya urgensi nih, saya juga akan mengadopsi gitu. Langkah-langkah apa saja Pak yang harus dilakukan Pak oleh teman-teman? Sebetulnya kalau ini kebetulan BINUS sudah bekerjasama dengan GRI. GRI itu Global Reporting Initiative, salah satu badan independen dunia yang menata sistem laporan berkelanjutan. Nah, GRI itu memiliki standar-standar, ada 3, universal standard atau standar umum, sektor standar ini adalah standar yang berbasis industrinya apa, dan topik standar adalah standar yang berdasarkan aspek-aspek operasional. Nah, kalau kita ngelihat cara membuat GRI sangat simple, sangat mudah. Yang penting adalah apa? Pertama, keterbukaan. Keterbukaan terhadap operasionalnya, terhadap organisasinya, sistem income-nya, penata kelolanya, which is in the management, direktur, komisaris, general manager, dan semua sistem employee-nya, karyawannya, itu dilihat. Nah, kemudian itu di standar 2, di standar 3-nya yang juga menjadi critical point dari GRI ini adalah materiality issue dan impact. Apakah di dalam produksinya ini mereka dalam kegiatan operasionalnya memiliki efek-efek yang terkait dengan environmental, lingkungan, sosial, apakah ada? Nah, 2 ini diukur. Mana komponen kegiatan yang sangat strategis atau memiliki dampak yang luas. Nah, itu diukur. Misalnya kita bikin 10 catatan kegiatan operasional kita, mana yang 10 ini memiliki dampak. Baik itu dampak secara misalnya polusi, kemudian polusi itu bisa air atau limbah limbah yang berbasis plastik atau sebagainya. Kemudian juga kegiatan yang terkait dengan peningkatan greenhouse gas atau karbon dioksida. Nah, kalau kita punya tempat kerja sangat sempit, sangat berdesak-desakan. Pertama, kita berarti tidak care sama orangnya.
makin berdesak-desakan maka CO2-nya makin tinggi, orang makin cepat lelah dan makin Tidak tidak produktif. optimal, tidak produktif. Nah, dengan konsep-konsep seperti ini dimonitor, akibatnya sebetulnya kita mendorong menuju suatu hal yang baik sebetulnya. Nah, artinya kalau sebelumnya kita tempat kerjanya sangat tidak wajar, kalau itu kita tahu di SDG ada nomor 8 decent work. Nah, standar 8 itu meminta bahwa kalau kita bekerja tempatnya harus sesuai, peralatannya juga komplit lah, lengkap dengan kebutuhannya. Dengan kegiatan seperti itu maka optimalisasi produksi akan meningkat. Siapa yang senang? Pasti ownernya juga senang, ya toh. Yeah. Nah, di sisi lain selain standar 2 dan 3 tentang materiality, maka di dalam GRI itu ada standar 200, 300 dan 400. 200 itu dari sisi ekonomi, tentu ekonomi menjadi penting tetap dilihat karena keberlanjutan itu tidak ada artinya kalau secara ekonomi tidak akan maju. Tapi maju yang model bagaimana yang dibutuhkan. Maju yang tentu mendukung environmental dan sosialnya. Kemudian kalau yang 300 adalah dasar standar yang terkait dengan lingkungan, yang 400 standar terkait dengan sosial. Nah, kalau kita melihat dari standar-standar ini, standar ekonomi ada 7 standar, standar lingkungan ada 7 standar, standar sosial ada 17 standar. Aduh, lebih banyak ya. Kok lebih banyak ya? Jadi kalau memanage manusia memang ternyata jauh lebih banyak. Jadi kenapa misalnya bribery, nggak boleh ada bribery, nggak boleh ada korupsi. Nah, kita tahu negara manapun pasti tidak akan menyukai isu-isu yang terkait dengan korupsi misalnya. Dan itu menjadi salah satu standar di GRI keluar di sana. Kemudian apakah kita juga mendukung kegiatan gender misalnya? Apakah dalam pekerja-pekerja kita memilah-milah mana yang laki perempuan itu juga nggak bisa. Kemudian masalah umur misalnya, apakah kita memberikan pekerjaan kepada anak di bawah umur? Nah, itu juga nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang ada di dalam sistem GRI ini sangat inline dengan SDG, Pak. Garis Sustainable Goal. Jadi kalau kita belajar mengenai sustainability reporting, sebetulnya kita belajar menuju ke arah kegiatan operasi yang lebih baik, ke arah dunia yang lebih baik, ke arah impian rumah kita yang lebih baik. Nah, Indonesia sebentar lagi akan mencapai 100 tahun Indonesia gemilang. Apa yang kita ingin sumbangin buat Indonesia? Apa yang kita ingin sumbangin buat anak cucu kita? Jangan-jangan kita udah nggak ada, kita bahkan nggak tahu apakah kita masih bisa makan ayam goreng gitu. Ayamnya udah nggak ada. Ayamnya udah nggak ada karena kena polusi. Atau kita udah nggak bisa ngeliat Mujair lagi atau gurame lagi. Nah, karena semua sungai sudah terpolusi. Apakah itu yang kita inginkan? Tentu kan tidak. Nah, kita tahu juga sampai sehari ini kan banyak anomali cuaca ya. Oh iya. Anomali cuaca di Depok ada hujan es, di Bekasi itu kan nggak pernah terjadi ya. Di Monogiri ada taifun yang kita nggak pernah tahu. Indonesia ada taifun ya, kok bisa ya? Nah, itu ada di Waduk Wonogiri. Nah, ini anomali ini sekarang makin terasa, makin banyak. Kalau kita nggak hati-hati, ini akan terus berkembang dan saya khawatir mungkin nggak ada bisnis untuk kita semua. Karena makan juga akan berdampak terhadap sistem ekosistem dari makanan kita ya. Udah nggak ada ayam, ikannya semua udah nggak ada ya. Nah, ini akan berdampak kepada kita sendiri yang di bisnis. Nah, saya pikir kita udah nggak boleh mundur lagi. Kita harus mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda. Tentu semua harus bahu-membahu untuk menuju ke sana. Nah, tinggal kita kerjasama antara dunia industri dan dunia akademik mencari solusi berbarengan, mencari materi apa yang aman. Misalnya baju batik Bapak warnanya pakai warna yang tekstil warna yang sangat ramah lingkungan atau enggak? Dari bahan-bahan alam kan ada juga ya. Itu pakai itu apa enggak? Kemudian kalau kita membuat roti, membuat makanan, apakah ada ingredient atau materi-materi yang berbasis kimia atau enggak dan sebagainya. Nah, saya pikir proses-proses ke sana adalah proses tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya dibebankan kepada UMKM, tapi juga dunia akademisi, dunia riset dan juga pemerintah. Dan pemerintah menjadi ujung tombak dari yang memimpin kita semua untuk mensinergikan seluruhnya untuk
kita. Gitu. Iya, Saya iya, kira iya. itu kita Wah, penting. menarik. Jadi ini usaha bersama yang memang harus diorkestrasi gitu, Betul, Pak. Jadi betul. kayak peribahasanya nobody safe until everybody safe gitu Iya, kan. iya. Nah, kadang-kadang kan kita berpikirnya gini, Pak. Tadi misalkan, lah kalau ini apa ya bisa gitu, semua itu bergerak bersama gitu. Kalau kemudian muncul pesimisme itu kan akhirnya ya sudah kalau semuanya nggak bisa ya udah kita nggak usah pikirin lagi gitu. Nah, itu kadang-kadang seperti apa itu, Pak? No, saya sampaikan juga waktu ini ke GRI. Kita tahu hari ini data informasi terakhir dari circular gap economy itu penggunaan resources yang berbasis circular economy tadinya kan 9,1%. Tadinya kita berharap bisa sampai di 20, 30. Hari ini yang berbasis circular turun dari 9,1 menjadi 7%. Turun. Tidak malah naik. Artinya apa? Orang makin tidak care terhadap ekosistem kita. Dan itu kan menyedihkan. Kita tahu laporan dari badan independen yang mengevaluasi sustainability reporting yang ada di bursa. Itu juga turun. Dari 100 perusahaan, ya 100% dari perusahaan itu yang dievaluasi, ternyata hanya 24% yang betul-betul mengimplementasi sustainability reporting dan kegiatan SDG itu secara penuh di dalam perusahaannya. Dan bisa dicek begitu. Jadi ini juga PR besar kita semua. Jadi kita nggak bisa kita sendirian gitu. Dan saya di BINUS ingin menyiapkan generasi penerus. Generasi penerus bangsa ini yaitu orang yang sekarang sekolah di universitas. Kami di BINUS bersama ISEN, Indonesia Sustainability Education Network, yaitu 22 universitas di seluruh Indonesia, berbarengan mengajarkan kepada generasi penerus ini bahwa pentingnya masalah ini. Harapannya waktu mereka sudah mendapatkan informasi ini di kelas, di tempat meja makan ketemu sama bapaknya, Pi, nggak boleh begitu, Pi, itu tidak sustainable. Tidak sustainable, betul. Mami, nggak boleh begitu. Nah, karena ternyata orang itu mungkin ditegur orang lain dia bisa ngelawan ya. Iya. Ditegur anak sendiri nggak bisa ya. Kan malu sendiri kan dia kan gitu. Nah, jadi kalau agent change-nya itu hanya korporasi besar, ini keliru. Tapi coba agent change-nya adalah startup, small medium enterprise yang jumlahnya ribuan, ya puluhan ribu itu ya. Kemudian generasi kita yang muda itu jumlahnya banyak sekali dan itu bisa mendorong semangat itu kepada generasi yang sudah lebih senior lah kira-kira gitu. Dan ini semangat yang harus kita pupuk. Oleh karena itu makanya saya sampaikan ke institusi waktu di ASEAN, tanggung jawab besar ini juga ada di generasi penerus kita. Siapa yang ngasih tahu generasi penerus kita? Ya kita mengajarkan ke mereka yang proses mana yang lebih baik dan do the things right. Ya, itu lebih penting daripada nanti udah harus revisi dan sebagainya. Karena apa yang terjadi hari ini banyak permasalahan di korporasi besar, mereka susah merubah proses dari industrinya karena memang biayanya besar, Pak. Nah, kalau di small medium enterprise dengan proses yang lebih sederhana, tidak berbelit-belit, tapi masif agregasi dari operasionalnya besar, kenapa nggak itu diduluin gitu? Mending itu diduluin. Kalau itu diduluin, otomatis banyak yang tertolong. Tindakan strategis itu. Prosentasenya, agregasinya juga besar. Nah, itu kita mesti jalanin lewat sana. Apalagi ditambah anak-anak kita. Anak-anak kita sudah mulai lebih care. Nah, otomatis bapak ibunya, saudara-saudaranya, bahkan tetangganya, nggak boleh begitu Pak, itu melanggar, nggak bagus. Nah, itu saya kira jadi komunitas. Menurut saya itu yang jadi solusi. Sama juga seperti kalau kita bicara mengenai rencana pemerintah ya. Kita tahu rencana pemerintah akan mengembangkan ke teknologi listrik. Tapi teknologi listrik itu tentu ke depan akan membebani sistem listrik kita ya. Jadi kita harus membuat pembangkit yang jumlahnya juga tidak kecil, banyak. Nah, saya ngelihat yang justru menjadi potensi bagus buat Indonesia adalah CPO kita. CPO ya? Ya, crude palm oil atau kelapa sawit kita. Ya. Nah, kalau kita bangun kelapa sawit itu menjadi salah satu sumber energi renewable yang masif, luar biasa. Transisinya akan sangat bagus dan itu jumlahnya sangat besar di Indonesia. Kita adalah produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia. Kalau kita bisa selamatkan negara ini dengan itu, menurut saya bagus. Karena di listrik, mobil listrik itu juga waste dari baterainya, waste dari chemicalnya juga ada isu di sana. Pada waktu produksi itu, betul. Belum juga lagi transisi terhadap pembangkit listrik itu juga beban besar. Saya pikir harus memang terorkestrasi ini. Dan tentu Bapak Presiden lah yang paling bisa menata ini karena melihat lebih jauh. Dan mudah-mudahan
siaran VOI kita didengar oleh Pak Presiden. Iya. Betul ya, Pak. saya kira gitu. Bisa semua jadi mendengarkan, jadi memiliki awareness yang sama, sehingga betul. geraknya bersama gitu. Iya. Ini kan sebenarnya di dalam perubahan ada yang namanya shared vision itu, Pak ya. Shared Betul. vision itu betul-betul, dan ini nampaknya pemerintah juga sudah mengarah ke sana sebenarnya, betul, Pak ya. Iya. Dan kita tahu Indonesia adalah surga bagi negara-negara yang ingin melakukan carbon trading. Nah, kalau akan dilaksanakan carbon trading, apalagi kita nanti bisa melakukan oksigen surplus ya, karena UMKM kita udah makin bagus, sudah makin hijau gitu ya. Nah, potensi besar kepada negara-negara yang memang negara-negara produsen. Karena negara produsen ini mereka sangat besar kontribusinya terhadap karbon dioksida, karena hampir semua pembangkit listriknya menggunakan batu bara. Nah, ini mereka akan melakukan carbon trading, cuman jangan sampai Indonesia jadi sapi perah yang hanya dipakai untuk carbon tradingnya aja gitu. Tentu ini tidak hanya Indonesia nanti akan terorkestrasi, tentu pimpinan negara ini juga harus terus melakukan koordinasi dengan negara-negara lain. Saya pikir ini pekerjaan besar dunia sih sebetulnya, Pak. Ya, luar biasa Pak Hardy, ini komprehensif sekali pembahasannya dari ujung ke ujung ya. Ternyata ini adalah usaha bersama yang perlu didorong oleh seluruh komponen bangsa. Namun demikian guidance arahnya itu harus jelas. Dan tadi sustainability report dari GRI itu memberikan arah, memberikan panduan yang mudah diikuti. Sangat sehingga mudah. Laporan ini hanya sebenarnya ujungnya ya Pak ya. Sebenarnya yang diarah itu adalah perubahan proses bisnis, perubahan aktivitas bisnis itu. Yang ditargetkan adalah perubahan menuju circle ekonomi yang lebih baik. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Hardy pembicaraan yang bernas ini di segmen ketiga setelah Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kita jumpa lagi masih di dalam acara VOI Bistok Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Bersama kita masih hadir Bapak Dr. Hardianto Saroso. Beliau adalah Dean dari BINUS Business School Undergraduate Program. Kita membahas mengenai literasi keberlanjutan. Pak Hardi, ya ini kami kan berbasis pada publikasi, data gitu Pak ya. Melihat BINUS ini salah satu universitas yang betul-betul berkomitmen gitu Pak untuk mendorong sustainability ini. Nah, kira-kira apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh BINUS dan kira-kira kedepannya seperti apa sinergi antara BINUS di dalam orkestrasi nasional ini Pak? Ya. Di tahun 2016 Indonesia pertama kali join untuk inisiasi untuk kegiatan yang berbasis sustainability ini ya. Kemudian di 2017 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK nomor 51 tahun 2017 untuk mendorong laporan berkelanjutan. Nah, semangat ini terus bergelora ya sejak tahun 2017. Di 2018 kami mulai bekerja sama dengan Global Reporting Initiative, salah satu standar reporting yang mayoritas digunakan di seluruh dunia, hampir 80% saat ini digunakan seluruh dunia karena kemudahan dan gampang diikuti ya, gampang dipahami begitu. Nah, BINUS meminta semua mahasiswanya yang melakukan kegiatan magang di perusahaan-perusahaan itu membuat evaluasi, observasi terkait dengan inisiatif-inisiatif apa saja yang bisa dilaksanakan terkait dengan keberlanjutan, manajemen berkelanjutan, baik itu yang ada operasional di pergudangan, mungkin ya di perbankan, di front office, di sales, kegiatan apapun, di unit sekecil apapun, itu ternyata bisa dievaluasi dan kemudian dilakukan inisiasi. Sepertinya kita nggak boleh begini deh, kita nggak boleh buang sampah langsung dimasukin plastik terus dibiarin begitu aja, nggak boleh begitu deh. Kayaknya kita harus pakai gelas aja deh, kemudian dicuci selesai kok. Nah seperti itu. Jadi banyak kegiatan yang kita ngelihat di unit-unit kecil ternyata bisa kita lakukan secara mudah. Kenapa kita nggak mulai dari sana? Nah jadi di tahun 2019 waktu kita melakukan magang, kembali anak-anak itu sekitar 1,000 ya, 1.014 mahasiswa sudah menyampaikan laporan keberlanjutan di unit tempat mereka magang. Wah luar biasa ya. Itu di batch 1. Di batch kedua ada 606 kalau nggak salah. Itu mahasiswa. Memang kebetulan di semester ganjil lebih sedikit.
Habis itu COVID. Di COVID kita nggak boleh kegiatan apa-apa ya. Kemudian setelah COVID kita udah mulai bisa onsite kembali. Lalu kita mulai bekerja sama dengan UMKM, kurang lebih ada sekitar 200 ya, 195 UMKM. Kita bantu membuatkan company profile. Tapi company profile ini dasar-dasar pengembangannya kita menggunakan dasar-dasar pelaporan yang berkelanjutan. Apa saja yang penting-penting diketahui oleh investor terkait dengan apresiasi mereka terhadap alam, apresiasi mereka terhadap isu-isu sosial, dan tentunya ekonominya ya, tiga-tiganya. Nah, itu kita buat kepada mereka. Hasilnya, dan itu dilaksanakan oleh mahasiswa loh ya. Kita hanya melihat dan memberikan guideline, bimbingan saja ya. Hasilnya luar biasa. Ada UMKM yang kegiatan usahanya bikin sambal aja Pak. Sambal ini diekspor kemana-mana Pak ya. Diekspor ke Timur Tengah, ke Afrika, bahkan ke Eropa. Itu begitu kita bikin proses sustainability reporting atau laporan berkelanjutannya, kita mulai ulas di sana. Apakah material atau bahan baku yang digunakan itu sudah mengikuti dasar-dasar keberlanjutan? Apakah menggunakan pestisida? Apakah menggunakan pupuk yang berbahaya? Apakah ditanam oleh penanam yang memperkerjakan anak-anak apa enggak? Nah, hal-hal semacam itu kita ulas. Itu kita kalau di dalam sistem berkelanjutan itu ada scope 1, scope 2, scope 3. Scope 1 adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan internal operation, kegiatan yang di dalam operasional. Scope 2 itu lebih kepada electricity atau kebutuhan energi atau listrik yang dibutuhkan oleh perusahaan atau kegiatan ekonomi atau usahanya. Scope 3 adalah kegiatan yang terkait dengan pihak ketiga. Jadi kita pada waktu di UMKM yang punya pembuatan sambal itu tadi ya, nah itu kita tanya suppliernya dari mana, siapa aja suppliernya. Jadi kita akan mengevaluasi sampai PIC atau stakeholder yang terkait dengan operasionalnya. Jadi sampai sejauh itu. Jadi sebetulnya kita itu tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri, tapi secara tidak langsung kita mengajak third party atau pihak ketiga itu yang membantu usaha kita untuk ikut gabung. Wah, itu luar biasa mulia sekali. Mekanismenya saya kira sangat luar biasa bagus ya. Tentu diharapkan kalau kita itu baru satu UMKM. Bayangin kalau 10.000 UMKM. Bayangin kalau 20.000 UMKM. Magnitude-nya akan dampaknya luar biasa Pak. Bayangin kalau seluruh UMKM yang mengkontribusi 60% lebih GDP itu ikut semua. Pak, korporasi kalah ya, Pak. Luar biasa Pak. Dan kita akan melihat tempat-tempat lingkungan kita akan sangat bersih, karena semuanya tidak akan di UMKM Pak, ke keluarga Pak, ke keluarganya akan termasuk yang dalam flow ini, termasuk dalam semangat ini. Otomatis kita akan melihat jauh lebih baik lingkungan kita. Nah, saya pikir itu sih sebetulnya Pak. Nah, ke depan abis ini kita akan mulai lagi mahasiswa magang. Ada 950 tahun semester depan dan 200 UMKM. Nah, jadi kalau ada UMKM yang kepingin dibuatin company profile-nya gratis Pak, dan dimintai bayaran, dan bahkan Bapak Ibu akan punya company profile yang indah. Wah, ini penting ini buat ini poin ini bagi para pendengar ini pasti ditunggu-tunggu nih Pak. Nah, terus caranya gimana Pak Hardi? Boleh silakan mengkontak Binus Business School Undergraduate Program atau masuk ke website kita, nanti di sana ada kontak us. Nah, kemudian langsung email aja. Oh, jadi tinggal sejauh klik tangan ya Pak ya? Sangat mudah sekali sekarang. Dunianya sudah dunia elektronik, sudah online. Jadi Bapak Ibu silakan bisa mengkontak kami di kontak us di BBS Business School websitenya, kemudian langsung bisa memberikan meng-email kepada kami, dan kami akan kumpulkan mudah-mudahan di batch berikutnya. Perusahaan Bapak Ibu akan ikut dengan kegiatan ini. Gratis Bapak Ibu ya. Ini gratis, perlu digarisbawahi. Tebal ya. Karena ini juga tadi ya Pak Hardi ya. Yang pertama itu memang tugas Business School adalah mendidik anak-anak muda kita itu Pak ya. Betul, sehingga mereka itu tajam sekali ngelihat ada sense of urgency-nya itu, kalau ngelihat sense of problems-nya ya. Wah, ini kok tidak hijau nih, tidak sesuai standar sustainability ini ya. Nah, mereka akan segera kritis dengan gitu ya. Itu nomor satu. Kemudian dia mengenergize UMKM dan kemudian juga saling memberi manfaat lah gitu. Sehingga gratis itu karena sebenarnya saling bekerja sama. Betul.
Jadi mudah-mudahan ini gayung bersambut dan ini PR besar yang tentu butuh dukungan kita semua ya, termasuk UMKM ya. Pak Hardi, di Binus Business School apakah ada juga keinginan untuk membangun menjadi komunitas UMKM yang sudah punya adopsi terhadap wawasan lingkungan ini, Pak? Keberlanjutan Betul. tadi. Jadi sebetulnya kami sih ingin mendukung semua pihak ya. Nah, banyak sekarang UMKM, banyak asosiasi-asosiasi yang sudah bergabung tuh di situ ya. Baik. Nah, biasanya kita mengkontak asosiasinya, sehingga kami akan handle di area riset, di area pendidikan, training, pendampingan, mobilisasi mahasiswa supaya mahasiswa juga makin dekat dengan industri, mereka belajar dengan UMKM-nya. Saya yakin mereka senang sekali ketemu UMKM karena pasti ketemu hal-hal yang unik ya, yang nggak pernah mereka bayangin. Beda dengan konsep di kelas ya. Iya, betul. Di konsep di kelas STP, 7P gampang, begitu udah terjun loh kok nggak kelihatan. Ini adalah saling asa-asi asuh antara UMKM yang sudah maju, yang punya pengalaman. Pak, saya udah pameran Pak di Belanda, di Jerman. Nah, anak-anak kita kepingin belajar juga. Siapa tahu suatu ketika mereka akan bikin kegiatan yang sama. Nah, kemudian dengan produk mungkin yang berbeda dan sebagainya. Saya pikir kita punya kekuatan yang luar biasa di Indonesia ini dan kita perlu dorong ke sana gitu ya. Nah, prinsipnya ini adalah kita membuka diri ya seluas-luasnya untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam konteks tadi mencari titik temu dan pergerakan bersama supaya ini jadi gerakan yang masif gitu ya Pak. Betul. Pak Hardi, terima kasih ini atas waktunya bersama dengan para pendengar sekalian. Para pendengar sekalian, ini adalah akhir dari sesi kita. Beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari sesi hari ini adalah yang pertama, sustainability, literasi, sustainability keberlanjutan adalah milik kita bersama. Bukan hanya milik perusahaan besar, bukan hanya milik korporasi besar, tapi semua harus bertanggung jawab, ikut serta di dalam ini. Kenapa? Karena kita hidup di dalam bumi yang sama, sehingga kemudian harus kita jaga bersama untuk keberlangsungan masa depan anak dan cucu kita. Nah, untuk itu kita perlu menjalankan aktivitas-aktivitas yang ramah dengan keberlanjutan, dan untuk itu memudahkan kita bisa menuliskan di dalam reporting. Reporting ini memandu kita di dalam kegiatan itu sehingga semua kegiatan itu bisa align. Tentu ini proses, pintu gerbang yang satu, tentu perjalanan ribuan kilo dimulai dari langkah pertama. Dan tadi teman-teman di Binus Business School sudah membuka pintu, kita mencari upaya kolaborasi supaya para pendengar sekalian bisa mendapatkan sustainability report yang baik. Saya rasa itu yang bisa kita diskusikan hari ini, Pak Hardi. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan dalam acara VOI Biztalk. Kita bertumbuh menjadi UMKM Indonesia yang sinergi bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.